Oke, baik adik-adik, saya panggil adik-adik aja ya, karena secara teknis kalian lebih muda ya. Saya nggak panggil anak-anak, biar saya kelihatan sedikit lebih muda. Oke, hari ini kita akan berdiskusi tentang struktur dan fungsi sel. Jadi, bagi adik-adik nanti bisa sharing ya, apa yang sudah dipelajari, bisa juga menambahkan gitu ya, tentang eh, tentang struktur dan fungsi sel itu sendiri. Oke, nah saya kembali ke pertanyaan eh, minggu lalu ya, ada yang bercerita tentang eh, virus dan sel. Oke, jadi kalau kita lihat dari evolusi sel, nah ini saya dapat dari artikel ya. Jadi kan paling awal, sejak adanya primordial soup ya, kalau kita percaya teori itu kan dia membentuk senyawa-senyawa anggaplah makromolekul. Nah, secara makromolekul ini beberapa di antaranya memang memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri sendiri atau kita sebut replikon lah. Nah, dari sini juga sebenarnya akhirnya ilmuwan eh, menyimpulkan bahwa RNA ada lebih dulu daripada DNA karena kita tahu bahwa RNA itu memiliki kemampuan untuk mereplikasi dirinya sendiri ya karena dia bisa bersifat enzimatik. Sedangkan DNA tidak memiliki kemampuan tersebut. Oke, nah, dari adanya replikon ini, kemudian mulailah muncul ya adanya membran sehingga nanti akan muncul di sini protosel. Ada protosel, ya di dalamnya ini sudah ada DNA dan lain sebagainya. Nah, bersamaan dengan terbentuknya protosel, maka beberapa replikon ini kemudian eh, keluar dari sistem pembentukan sel dan membentuk virus-virus awal. Oke. Nah, sampai akhirnya selanjutnya terbentuklah sel yang sekarang. Oke, jadi kalau berdasarkan ya eh, hasil review artikel ini, boleh kita bilang sebenarnya virus itu ya sel yang gagal, gitu. Bisa bilang seperti itu, atau ya sistem yang keluar dari proses pembentukan sel itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih itu sel? Dan kenapa virus itu bukan sel? Itu jadi pertanyaan yang eh, paling mendasar. Karena saya tahu bahwa ketika kita SMA, ya kalian masih SMA, gitu, kita selalu diajarkan bahwa sel adalah unit fungsional dari makhluk hidup. Ya, jadi fungsi-fungsi makhluk hidup itu ya melibatkan sel dan juga kita juga belajar bahwa sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup paling kecil ya sel. Dan kemudian kita juga diajarkan bahwa sel adalah unit struktural dari makhluk hidup. Yang artinya ya makhluk hidup itu ya penyusunnya adalah sel. Tapi eh, waktu itu ketika masih kita SMA kita eh, tidak pernah benar-benar diberitahu gitu ya tentang apa sih sebenarnya sel, kenapa sih bakteri itu dikategorikan sebagai sel, kenapa virus bukan sel. Nah, dari sini ya suatu apa ya, Bro? Sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sel harus memiliki komponen dan fungsi seperti pada eh, yang tertera di papan berikut ya. Jadi semua sel itu pasti memiliki komponen dasar berupa membran sel, DNA, sitoplasma dan juga ribosom. Nah, kenapa sel itu harus memiliki keempat komponen ini? Oke. Ya, kenapa salah satu dari komponen ini nggak boleh hilang? Kan? Pertama, kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu memiliki satu fungsi, yaitu untuk proses reproduksi. Ya, reproduksi artinya dia harus bisa memperbanyak diri sendiri. Nah, tentu untuk proses reproduksi ini ya dibutuhkan adanya DNA.
yang memberikan informasi genetik, ya, tentang bagaimana sel anakan itu akan dihasilkan, juga membutuhkan ribosom yang nanti akan eh, menghasilkan protein, di mana protein-protein ini berperan sebagai enzim, ya, yang terlibat dalam proses reproduksi seluler. Nah, selain itu, enzim enzim yang dihasilkan oleh ribosom, ya, plus protein juga itu akan terlibat dalam proses metabolisme. Nah, metabolisme sendiri itu reaksi kimia, ya, yang terjadi dalam suatu larutan. Nah, di sini yang berperan sebagai larutannya adalah sitoplasma dari sel itu sendiri. Nah, selain itu, agar metabolisme bisa terjadi, maka harus tercipta kondisi lingkungan yang spesifik. Ya, sel membutuhkan pH tertentu, kadar gula dengan konsentrasi tertentu, ya, kadar ion-ion dengan konsentrasi tertentu. Nah, kondisi spesifik itu hanya bisa muncul kalau ada membran yang membatasi sel dengan lingkungan luar. Nah, selain itu, salah satu fungsi lain dari sel itu sebagai makhluk hidup adalah dapat merespon rangsangan dari lingkungan. Nah, kita tahu bahwa fungsi ini itu sangat berkaitan dengan membran sel, di mana nanti kita bahas bahwa membran sel itu memiliki berbagai protein yang berperan sebagai reseptor. Oke. Nah, itu kira-kira eh, syarat atau ciri-ciri khas, ya, yang menyebabkan sesuatu itu bisa kita kategorikan sebagai sel. Dan kategori inilah yang kemudian menyebabkan kenapa virus itu bukan sel gitu ya. Karena virus ya sebagian besar tidak memiliki membran sebenarnya, meskipun ada virus yang memiliki membran yang kita sebut evlo. Ya, hal yang paling mendasar adalah ya virus tidak punya sitoplasma itu secara komponen. Kemudian secara fungsi, ya otomatis virus tidak bisa melakukan metabolisme dan dia juga tidak bisa merespon rangsang dari lingkungan. Oke, jadi dua kategori fungsional itu tidak dimiliki oleh virus sehingga kita bisa exclude atau menyisihkan virus eh, keluar dari kategori sebuah sel. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan mungkin atau ada pertanyaan? Saya eh, persilakan karena ini istilahnya forum diskusi. Saya hanya menyampaikan cerita gitu kan dari apa yang apa saya baca dari literatur. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, kemudian berdasarkan kriteria tersebut, maka kita di sini memiliki atau menemukan bahwa bakteri atau prokariot itu adalah sel yang paling sederhana. Jadi kalau kita lihat prokariot, ya prokariot ini kan berarti karion itu membran inti. Jadi sel yang belum memiliki membran inti. Nah, yang termasuk prokariot itu adalah sel bakteri ya. Kenapa bakteri tergolong sebagai sel? Nah, kita bisa lihat dari sini. Dia punya DNA yang terkonsentrasi pada struktur yang disebut nukleoid. Dia punya ribosom yang nanti kita bahas. Ribosomnya itu berbeda dengan eukariot, ya, tapi secara fungsi dia sama. Dia punya membran plasma, ya, di sini. Ya, dia juga punya sitoplasma meskipun nggak ditunjuk di sini ya, tapi dia punya sitoplasma cairan di sini. Jadi dia memiliki 4 komponen tersebut. Nah, secara fungsional bagaimana? Bakteri juga bisa melakukan metabolisme, ya. Kemudian dia juga bisa memperbanyak diri, ya. Kemudian bakteri juga bisa merespon eh, kondisi yang ada di lingkungannya, ya. Misal beberapa bakteri kalau kondisi lingkungan tidak menguntungkan, maka dia bisa menghasilkan namanya endospor.
ya, di mana endospor ini akan memberikan ketahanan bagi bakteri terhadap lingkungan yang ekstrim. Nah, tadi adalah sel prokariot, ya, sel yang paling sederhana, ya. Jadi di dalamnya itu semua komponen terlarut di sitoplasma meskipun mereka bisa saja menempati zona-zona tertentu. Oke. Nah, secara sistem sel prokariot ini ada sedikit kelemahan, boleh kita bilang, bahwa karena semua reaksi kimia berlangsung dalam larutan yang sama dan kita sendiri tahu bahwa reaksi kimia itu kan butuh lingkungan yang spesifik agar bisa optimal. Nah, sedangkan pada prokariot, ya, semua reaksi berlangsung pada larutan yang sama. Nah, meskipun mungkin secara teori bisa saja akan ada zona-zona spesifik seperti kalau kita melihat sungai kan dalam satu aliran sungai tidak semuanya arusnya sama deras gitu kan. Kalau kita lihat juga apa warna air sungainya kan nggak juga sama, tapi kan tetap untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar spesifik itu tidak bisa. Nah, maka dari situ nanti kita akan lihat pada evolusi sel berikutnya kita akan menemukan yang namanya sel eukariot, yaitu sel yang memiliki membran inti. Tetapi sebenarnya bukan hanya membran inti, dia juga memiliki organel-organel yang dibungkus oleh membran. Nah, di mana organel yang dibungkus oleh membran itu nantinya akan memiliki ruangan di dalamnya dengan kondisi spesifik. Ya. Nah, dalam proses evolusi dari prokariot ke eukariot, ya, bukan hanya terbentuk membran inti dan juga organel bermembran, tetapi nanti di sini melibatkan proses yang kita sebut dengan nama endosimbiosis, ya, di mana terjadi yang namanya proses eh, endositosis. Jadi nenek moyangnya mitokondria yang merupakan sebenarnya adalah bakteri itu dimakan oleh nenek moyangnya sel eukariot, ya. Tetapi karena menguntungkan akhirnya tidak dihancurkan, ya, sehingga kemudian sel eukariot itu memiliki kemampuan respirasi aerob yang kita kenal. Kemudian fase berikutnya adalah eh, nenek moyang eukariot kemudian memakan eh, bakteri fotosintetik yang pada eh, apa namanya proses berikutnya itu akan berkembang menjadi kloroplas yang ada di tumbuhan saat ini. Oke, nah tadi sudah saya sempat bahas mengenai sel eukariotik dan ciri-cirinya. Ya, jadi sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa struktur yang membedakan sel eukariot dengan prokariot adalah keberadaan membran inti di sini, ya. Jadi membran inti ini akan membatasi ruangan yang kita sebut dengan nama nukleoplasma, ya, di mana DNA itu akan berada dengan sitoplasma, di mana sebagian besar atau hampir semua organel itu berada. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ya sesuatu yang tidak ditemukan pada prokariot adalah keberadaan organel-organel bermembran atau sistem membran internal di sini. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa sih keuntungan keberadaan sistem membran internal ini adalah menciptakan lingkungan yang sesuai untuk metabolisme tertentu. Nah, sebagai contoh misalnya, sitoplasma sel itu memiliki pH sekitar 7 atau mendekati 7. Nah, sedangkan untuk proses eh, apa namanya degradasi seperti bakteri yang dimakan oleh sel itu berlangsung oleh enzim-enzim yang ada di lisosom. Nah, enzim-enzim hidrolisis yang ada di lisosom itu butuh pH 4, ya. Sitoplasma pH-nya 7. Sehingga kalau tanpa adanya membran inti, maka enzim-enzim hidrolitik yang ada di lisosom itu tidak bisa bekerja optimum. Nah, tetapi kemudian karena di lisosom itu ada membran, ya, ada membran, jadi lisosom itu dapat memompa H+ masuk ke dalam
eh, ruangannya ya ke sini sehingga nanti apa? Sitoplasma itu akan punya pH tetap 7 tapi di dalam ini pH-nya menjadi 4. Ya, jadi keberadaan membran itu memungkinkan ya cairan di dalam lisosom memiliki pH yang berbeda dengan sitoplasma. Dan kondisi tersebut kemudian menyebabkan proses degradasi makanan bisa berlangsung secara optimal di dalam rongga lisosom ataupun endosom yang kita kenal. Nah, eh, sel eukariot ya kemudian ada dua tipe. Yang pertama adalah sel hewan. Tadi sudah digambar. Kita bisa lihat sebenarnya tipikal sel hewan ini berevolusi lebih dulu. Eh, nah, di sini apa yang penting sebenarnya? Jadi semua komponen sel itu sebenarnya tidak tersusun secara acak, tetapi mereka boleh dibilang terorganisir, gitu ya. Mereka menempati area-area tertentu dan biasanya posisinya itu ada yang berdekatan satu dengan yang lain. Nah, eh, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa tipikal ya yang umum yang semua dimiliki oleh eukariot dulu itu pasti adanya membran. Ya, kemudian tadi ada retikulum endoplasma, nanti dibagi dua, retikulum endoplasma kasar yang di sini dan retikulum endoplasma halus. Jadi kita bisa lihat ya, kalau kasar itu bentuknya lembaran, kalau halus itu kayak tube atau tabung seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat posisi dari retikulum endoplasma kasar itu sangat dekat dengan inti. Bahkan ya, membran dari retikulum endoplasma kasar itu menyatu dengan membran luar dari membran inti sini. Kemudian yang posisinya dekat dengan retikulum endoplasma kasar itu adalah badan Golgi. Nah, kenapa dia letaknya dekat? Ya karena nanti kita akan bahas bahwa retikulum endoplasma dengan badan Golgi itu merupakan satu kesatuan yang kita sebut dengan endomembran system, ya, yang nanti mengatur proses transport. Salah satunya adalah transport protein di dalam sel. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa dekat dengan Golgi, ya, kita mungkin saja bisa menemukan lisosom, meskipun lisosom nanti tidak selamanya akan berdekatan seperti ini ya, karena dia kan fungsinya adalah untuk proses pencernaan. Jadi dia bisa bermigrasi. Nah, lisosom ini enzim-enzimnya itu dibuat di Golgi, ya. Sebenarnya sih dibuatnya di retikulum endoplasma kasar, kemudian ditransport ke Golgi, dimodifikasi, kemudian jadilah lisosom. Ya, nanti berperan sebagai proses pencernaan. Nah, lisosom ini unik untuk sel hewan. Ya. Jadi tidak kalian temukan nanti di sel tumbuhan, tapi ada struktur yang menyerupai pada sel tumbuhan. Nah, kemudian ada mitokondria. Jadi mitokondria tadi jelas ini berperan dalam proses respirasi aerob. Nah, kemudian ada juga struktur yang hanya ditemukan pada sel hewan, tidak pada sel tumbuhan, yaitu sentrosom. Jadi sentrosom ini dibangun oleh dua sentriol. Yang ini satu sentriol, ini sentriol yang lain yang posisinya tegak lurus. Nah, sentriol itu adalah pusat pembentukan mikrotubul di dalam sel hewan. Sehingga kalau kita amati di bawah mikroskop gitu ya misalnya, semua mikrotubul yang ada di sel hewan itu akan berpusat pada sentrosom. Oke, ini berbeda dengan eh, apa namanya tumbuhan. Tumbuhan itu tidak punya sentriol. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ada keberadaan peroksisom. Peroksisom ini eh, berperan dalam proses metabolisme lemak rantai panjang, ya, yang karena sistemnya kemudian nanti eh, NADH yang dia hasilkan itu tidak bisa melepas elektronnya ke rantai transfer elektron, sehingga dia akan mentransfernya ke oksigen dan terbentuklah senyawa yang kalian kenal yaitu hidrogen peroksida. Nah, di mana nanti oleh enzim katalase hidrogen peroksida ini akan diubah menjadi air dan oksigen kembali. Oke, kemudian ada sitoskeleton, ya, nanti dibagi menjadi tiga.
mikrofilamen, filamen intermediat, dan mikrotubuh. Nah, salah satu struktur yang juga dibangun oleh sitoskeleton nanti alat gerak yang kita sebut dengan nama flagel ataupun silia. Nah, ini adalah tipikal sel hewan. Kemudian kalau kita lihat sel tumbuhan, nah pada sel tumbuhan kita bisa menemukan yang khas yaitu kloroplas karena memang kloroplas ini berfungsi untuk proses fotosintesis ya dengan struktur membrannya yang unik kita bahas nanti. Kemudian yang tidak bisa kita temukan pada sel hewan adalah keberadaan vakuola sentral, di mana struktur ini berperan penting dalam membentuk turgiditas sel tumbuhan, ya, yang menyebabkan sel tumbuhan itu bisa mengembang. Ya. Nah, itu struktur yang berbeda antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, selain itu tentu saja pada tumbuhan kita bisa menemukan keberadaan dinding sel, ya, yang ini. Nah, kemudian di dinding sel ini ya ada komunikasi sel, ya, jadi sitoplasmanya terhubung antara satu sel dengan sel lain melalui celah yang kita sebut dengan nama plasmodesmata. Oke, nah ini sedikit review tentang sel, kemudian kita akan melihat bagaimana sel itu dipelajari. Oke, kalau kita lihat di gambar ini, ya, sel itu ukurannya sangat kecil, ya, sangat kecil, bervariasi sampai kemudian ada yang ukurannya cukup besar, di mana yang paling besar itu sebenarnya adalah sel saraf karena panjangnya bisa sampai 1 meter. Nah, tapi sebagian besar sel itu ukurannya kecil, ya, sehingga untuk mengamati atau mempelajari sel itu sebagian besar kita membutuhkan keberadaan mikroskop. Nah, di sini nanti mikroskop itu dibagi menjadi mikroskop cahaya. Nah, di mana menggunakan mikroskop cahaya kita bisa mengamati paling apa namanya paling kecil yang bisa kita amati menggunakan mikroskop cahaya itu sebenarnya adalah bakteri, ya, dan di sini ya tentu saja bisa juga mitokondria, tapi ya ini butuh mikroskop cahaya yang cukup canggih sih. Kalau yang kita punya di lab itu ya paling banter bisa lihat bakteri. Dan kalau kita mau lihat detail struktur dari sel atau kemudian kita mau melihat lebih rendah daripada sel sampai virus, kita butuh bantuan mikroskop dengan resolusi tinggi, yaitu mikroskop elektron. Nah, ini kurang lebih penampakan-penampakan sel di bawah mikroskop. Jadi ada namanya mikroskop bright field, ya kan? Jadi cahaya langsung ya menembus spesimen. Nah, ini yang biasa kita pakai di lab, ya. Ya, jadi cahayanya langsung dari bawah menembus sehingga kalau tidak ada pewarnaan kita akan melihat bentuknya seperti ini. Nah, tapi kalau kita warnai dia ya tergantung dari teknik pewarnaan yang kita pakai. Nah, kemudian ada juga mikroskop fase kontras. Nah, di sini bisa membedakan ya apa namanya komponen-komponen sel itu berdasarkan densitasnya. Jadi kalau misalnya selnya tidak diwarnai, ya kita bisa melihat struktur yang cukup berbeda misalnya antara inti sel dan sitoplasma. Nah, kemudian ada yang lebih canggih lagi, diferensial interference contrast. Nah, di sini kita bisa melihat inti sel itu bisa strukturnya seperti 3D, tiga dimensi. Oke, nah, saya pernah pakai yang ini tentu sering. Saya pernah pakai yang ini. Ini belum pernah. Nah, kemudian ada fluoresan. Ini dulu saya pernah pakai sekali di ITB ya untuk melihat kloroplas. Jadi, kalau fluorescence ya tentu kita harus menambahkan senyawa fluoresensi ke dalam sel atau bisa juga kita langsung mengamati komponen sel yang menghasilkan fluoresensi. Seperti kloroplas itu bisa langsung diamati karena dia bisa menghasilkan fluoresensi. Oke. Kemudian ada konvokal.
konfokal ini kalau kalian mau melihat sel secara 3D, ya, karena dia nanti akan menggunakan apa namanya laser ya untuk seperti mengiris-ngiris sel itu dan kemudian digabungkan dengan software, hasilnya nanti sel dalam bentuk 3 dimensi. Oke, ada deconvolution ini untuk saya belum pernah pakai. Nah, ini nanti bisa melihat eh, gambar 3D dengan resolusi yang lebih bagus. Ya, kita lihat perbedaannya antara yang di bawah dengan yang di atas. Dan kemudian super resolution yang tadi juga ditunjukkan. Nah, kalau super resolution ini, ya ini juga bisa menggunakan apa ya sebenarnya menggunakan zat fluoresensi, ya, sehingga bisa menentukan lokasi-lokasi spesifik dari komponen yang ada di dalam sel. Nah, ini mikroskop cahaya, ya tentu saja yang paling sering kita pakai adalah Bragg field. Ya. Nah, berikutnya adalah elektron mikroskop. Nah, elektron mikroskop ini memberikan kesempatan pada kita untuk melihat segala sesuatu itu lebih detail. Nah, di sini elektron mikroskop itu ada dua. Yang pertama adalah scanning elektron mikroskop, di mana kita bisa melihat segala sesuatu itu di permukaannya. Ya, seperti misalnya ini Vili akan kelihatan 3D seperti ini. Sejujurnya saya belum pernah pakai. Dan kemudian ada scanning elektron mikroskop, di mana dia membedah sehingga kita bisa melihat struktur bagian dalam. Ya, atau oh kok sorry bukan scanning, transmission. Maaf salah. Ya, transmission atau TEM. Nah, jadi scanning ada TEM, transmission electron microscope. Ini kalau kita mau lihat interior dari organel ataupun sel itu sendiri. Oke, nah ini toolsnya yang kalau kalian belajar nanti bisa kalian amati. Nah, di kampus saya sendiri di Ubaya itu yang baru kami punya itu adalah ini. Tapi saya belum pernah nyentuh, yaitu SEM ya, scanning electron microscope. Karena pada kebanyakan kampus memang SEM ini lebih banyak digunakan untuk belajar material daripada belajar untuk biologi. Sehingga seperti di TB sendiri, scanning elektron mikroskopnya setahu saya adanya di lab material, bukan di biologi. Bukan di apa namanya fakultas saya dulu belajar. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan. Nah, oke, ya. Itu tadi sedikit review. Sekarang bagaimana kita bisa mempelajari sebuah sel? Oke, nah untuk mempelajari komponen-komponen sel, ya, em, secara strukturnya lebih detail dan juga fungsinya, maka ilmuwan menggunakan metode yang kita sebut dengan fraksinasi sel. Jadi pada prinsipnya adalah sel harus pertama harus dihancurkan. Nah, cara menghancurkannya itu macam-macam. Kalau sel hewan bisa menggunakan alat ultrasonik, sonifik yang menghasilkan suara ya, nanti bisa memecah membran sel. Bisa juga menggunakan larutan hipotonis sehingga nanti selnya pecah. Nah, begitu selnya pecah, kita akan memiliki yang namanya homogenat. Nah, homogenat ini kemudian bisa dipisahkan ya komponennya ya. Komponen-komponennya menggunakan teknik sentrifugasi di mana sentrifugasi yang paling sederhana itu memisahkan berdasarkan densitas. Nah, jadi proses pemisahan menggunakan sentrifugasi ya itu tergantung pada dua faktor. Pertama adalah eh, seberapa cepat rotasinya. Ini nanti kita sebut dengan rotation per menit. Nah, rotation per menit ini menghasilkan gaya sentrifugal dengan satuan G atau satuan gravity. Ya kan? Nah, kemudian adalah waktu berapa lama eh, proses sentrifugasi berlangsung. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa kalau homogenat sel hewan itu disentrifugasi ya dengan kekuatan 1000 G selama 10 menit, ya maka kita akan bisa memisahkan inti sel dan debris sel lainnya dari komponen-komponen lain.
Nah, jadi dalam sentrifugasi nanti kita akan memperoleh yang namanya endapan disebut dengan nama pelet dan cairannya kita sebut dengan nama supernatan. Oke. Nah, kalau supernatannya kita ambil kemudian kita sentrifugasi dengan kekuatan 20.000 G ya selama 20 menit, maka kita akan memperoleh endapan atau pelet yang mengandung mitokondria. Nah, ini mungkin akan jadi pertanyaan bagi kalian. Loh Pak, di gambar tadi kan yang lebih gede atau lebih besar itu adalah retikulum endoplasma. Kenapa tidak retikulum endoplasma? Jawabannya sederhana. Karena membran dari sitoplasma itu akan terpecah menjadi bulatan-bulatan kecil yang kita sebut dengan nama mikrosom. Nah, mikrosom itu memiliki ukuran atau densitas yang lebih rendah daripada mitokondria. Itulah sebabnya kenapa setelah kita berhasil mengisolasi nukleus, yang kita peroleh berikutnya adalah mitokondria dan bukan komponen dari retikulum endoplasma ataupun badan Golgi. Nah, kalau supernatan yang ini hasil sentrifugasi kedua kita ambil, kemudian kita sentrifugasi dengan kekuatan 80.000 G selama 60 menit, barulah kita bisa mengisolasi mikrosom. Jadi mikrosom ini adalah fragmen-fragmen dari retikulum endoplasma kasar, halus, plus uh, apa namanya uh, badan Golgi. Nah, kemudian kalau supernatan dari proses sentrifugasi ketiga ini kita ambil, kemudian kita sentrifugasi dengan kekuatan 150.000 gravitasi, ya, dan dilakukan selama 3 jam, barulah kita bisa mengisolasi ribosom. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, nah sekarang mari kita eh, lihat struktur dari sel. Nah, pertama kita lihat adalah organel yang secara teknis itu paling besar, sehingga kalau kalian melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, pasti kalian bisa menemukan inti sel jika ada, gitu kan. Nah, jadi inti sel pada eh, sel eukariot itu adalah double membran. Jadi dia punya dua lapis phospholipid bilayer dan kemudian membrannya ini berpori. Jadi dibangun oleh pori-pori seperti ini. Oke. Nah, gunanya dari pori-pori ini adalah sebagai lalu lintas molekul berukuran besar. Jadi bukan berukuran kecil lagi ya, besar. Protein keluar dari sel dari sorry, masuk dari sitoplasma ke inti sel menggunakan pori ini. Kemudian mRNA keluar dari inti sel ke sitoplasma menggunakan pori ini. Nah, di nukleoplasma kita bisa menemukan keberadaan DNA yang berasosiasi dengan protein, di mana kita sebut biasanya dengan nama kromatin. Kemudian ada area khusus di dalam nukleus, disebut dengan nama nukleolus atau anak inti. Di sini terkonsentrasi gen-gen yang terlibat dalam pembentukan ribosom. Jadi di sini ada gen yang mengkode namanya rRNA, ya, ribosomal RNA. Nah, di sini juga nanti protein bahan baku ribosom itu akan dirakit ya dengan RNA yang ada di sini membentuk subunit dari ribosom. Yang kita tahu ada subunit besar dan subunit kecil. Ya, itulah sebabnya kenapa nukleolus ini disebut dengan tempat perakitan ribosom.
Oke. Nah, eh, kemudian kita bisa lihat apa namanya bagian terluar atau membran luar dari inti sel ini terkoneksi langsung dengan retikulum endoplasma kasar. Nah, sekarang kita masuk ke ribosom. Oke. Ribosom itu akan ada dua kalau di sel eukariot. Yang pertama adalah ribosom bebas, free ribosom, dan ada ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma, membentuk retikulum endoplasma kasar. Oke. Nah, ribosom itu ada dua subunit, ya, subunit besar dan subunit kecil. Pada kondisi dia tidak aktif, biasanya dia akan terpisah menjadi subunit besar dan subunit kecil. Nah, setiap ribosom itu adalah gabungan dari protein dan juga RNA. Oke. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa ada perbedaan ukuran antara ribosom prokariot dan eukariot, di mana ya ribosom prokariot itu lebih kecil. Unitnya adalah ukurannya 70 S. S ini saya kalau nggak salah namanya Swedenborg atau apa gitu. Nanti kalian bisa bisa cek makna S-nya. Nah, jadi kalau pada bakteri atau prokariot, subunit kecilnya itu punya 16 sRNA. Ini biasanya digunakan untuk melakukan klasifikasi bakteri menggunakan 16 sRNA, dan 16 sRNA ini juga biasanya diisolasi digunakan sebagai housekeeping gene untuk mengamati ekspresi gen. Nah, sedangkan subunit besarnya itu ada 23 sRNA dan juga 5 sRNA. Nah, untuk subunit besar, untuk eukariot, ya, subunit kecilnya itu punya 18 sRNA. Nah, di sini juga pada eukariot nanti kalau belajar tentang klasifikasi, ya, biasanya umum digunakan urutan 18 sRNA dan juga digunakan sebagai housekeeping genes kalau kita mau melakukan eh, studi tentang ekspresi gen, ya. Nah, sedangkan subunit besarnya sendiri ini ada tiga eh, ribosomal RNA, ya, yaitu yang 5S, 5,8S, dan 28S rRNA. Nah, tapi bukan hanya dari segi ukuran yang berbeda. Secara biokimia juga berbeda. Saya lupa nama zatnya, sejenis antibiotik itu bisa menghambat kerja dari ribosom prokariot, ya, tetapi tidak bisa menghambat ribosom eukariot. Nah, itulah alasannya nanti kalau kita mau membunuh bakteri menggunakan apa namanya antibiotik, kita bisa pilih eh, antibiotik yang bisa menghambat ribosom bakteri tapi tidak ribosom eukariot, sehingga sel kita itu menjadi aman. Ya, eh, betul Syahbani, karena eh, mitokondria dan kloroplas itu sebenarnya adalah golongan dari prokariot. Ya, jadi dia prokariot yang dimakan oleh eukariot, sehingga eh, secara teknis atau secara struktur dia memiliki susunan yang sangat mirip dengan prokariot, termasuk dalam hal ini adalah ukuran ribosom dan juga bentuk DNA-nya yang nanti kita akan bahas. Oke, ada pertanyaan lain siapa nih? Ya. Kalau nama keluarga maaf ya kalau saya bilangin ini harusnya Muhammad ya. Oke. Sip. Nah, berikutnya adalah retikulum endoplasma, ya. Jadi RE kita bagi jadi RE kasar dan RE halus, ya. Jadi RE ini juga bisa menghasilkan vesicular transport. Nah, untuk RE kasar
ya, bentuknya flat tadi sudah saya bilang. Kemudian ada yang bentuknya seperti tabung, RE halus. Nah, jadi kalau di bawah mikroskop, scanning elektron mikroskop, kita dapat gambarnya seperti ini untuk RE kasar, ya. Jadi bentuknya membran pipih, ya. Sedangkan untuk apa namanya RE halus itu kalau kita bawah ini bentuknya seperti tabung-tabung gini. Tapi caranya untuk tahu ya pasti karena dia satu kesatuan letaknya pasti bersebelahan. Nah, ini kalau dalam pelajaran biologi ya ini mirip kalau kita sebut anatomi sel, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya badan Golgi. Nah, badan Golgi itu melakukan komunikasi, ya, dengan eh, RE. Nah, jadi di sini terjadi transport, ya. Jadi protein yang disintesis di RE itu akan bergerak ke Golgi untuk dimodifikasi. Hasil modifikasinya bisa juga kembali bergerak ke RE seperti ini. Oke. Nah, nanti vesikel yang diterima dari retikulum endoplasma itu akan bergerak dari sisi yang menerima cis dan sisi yang mentransport trans. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah hasil pengawatan di bawah scanning elektron mikroskop. Oke, kemudian komponen eh, sel yang lain adalah lisosom, seperti yang saya bilang tadi bahwa lisosom itu dibuat di badan Golgi. Nah, lisosom ini bertanggung jawab untuk proses fagositosis kalau kita lihat. Jadi kalau ada fagositosis, kemudian makanan yang masuk mau dihancurkan, maka endosom yang membawa makanan itu akan fusi dengan lisosom, kemudian enzimnya dilepas, ya, dan akhirnya makanan itu dihancurkan. Oke, peristiwa ini kita bisa lihat di apa namanya sel darah putih. Nah, jika sel itu kelaparan atau ada organel yang rusak, maka lisosom juga bisa terlibat dalam proses yang kita sebut dengan autofagi. Nah, pada proses autofagi, pertama-tama organel itu akan dibungkus oleh double membran seperti ini. Ya, jadi vesikel yang punya membran ganda. Nah, selanjutnya lisosom akan bergabung dan kemudian akan menghancurkan organel-organel tersebut. Ini yang disebut dengan autofagi. Oke, nah, komponen sel berikutnya itu adalah vakuola sentral. Ya, ini ada pada sel tumbuhan. Dia memiliki fungsi untuk menyimpan metabolit sekaligus juga berperan penting dalam mengatur turgiditas dari sel tumbuhan. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa di dalam sel itu ada yang namanya kerjasama antar organel yang disebut dengan endomembran system. Nah, kenapa dia disebut dengan endomembran system? Karena pada dasarnya komponen ini itu saling berkomunikasi ya satu sama lain menggunakan vesicula transport. Nah, jadi misalnya lemak atau protein yang diproduksi di RE itu bisa masuk ke Golgi menggunakan vesicula transport yang ada di Golgi. Nah, dari Golgi kemudian vesikula itu bisa ditransport keluar sel di sini, ya kan? Misalnya enzim-enzim pencernaan yang ada di dalam sistem pencernaan kita. Nah, dia juga bisa menghasilkan organel yang kita sebut dengan nama lisosom. Nah, protein yang dimodifikasi di Golgi itu juga bisa kembali ke retikulum endoplasma. Ya, jadi mereka adalah kesatuan unit, makanya disebut dengan endomembran system. Nah, mungkin kalian bertanya gitu, bagaimana eh, kapan ya suatu protein itu disintesis di ribosom bebas, ya kapan di RE, nah, dan kemudian bagaimana nasib protein yang disintesis di RE. Oke, nah
Ini ada kaitannya dengan endomembran system. Jadi protein-protein yang disintesis di RE kasar itu adalah protein yang menjadi bagian dari sistem endomembran dan juga protein-protein yang akan ditransport keluar sel. Jadi protein yang ada di retikulum endoplasma, di Golgi ataupun di lisosom, termasuk protein membran sel dan protein yang dikeluarkan dari sel, itu semuanya disintesis di RE kasar. Ya, kuncinya di sini adalah pada awal proses eh, translasi, ya ribosom bebas akan mengenali mRNA, melakukan proses translasi awal. Nah, kalau ditemukan adanya signal sequence di sini, maka kompleks mRNA ribosom ya itu akan dibawa ke RE. Nah, proses translasi akan berlanjut di RE kasar. Tetapi kalau dia tidak punya signal sequence, maka proses translasi itu akan dilanjutkan sampai selesai di sitoplasma. Nah, protein yang dihasilkan kalau dia tidak punya signal sequence atau coding untuk masuk ke area tertentu dalam sel, dia akan tetap ada di sitoplasma. Tapi kalau dia punya kode, ya misalnya untuk nukleus, maka dia akan dibawa ke nukleus. Kalau punya kode untuk peroksisom, dia dibawa ke peroksisom. Kalau dia punya coding mitokondria, entah itu nanti akan ada di membran dalam ataupun di dalam matriks, ya dia akan dibawa ke sana. Sama kalau dia punya kode untuk kloroplas, dia juga akan dibawa ke kloroplas. Seperti itu. Ya, jadi ini yang membedakan tadi kalau ada pertanyaan, oh ada ribosom yang menempel pada RE dan ada ribosom bebas itu kenapa ada seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa awal mula translasi itu memang dilakukan oleh ribosom bebas. Kalau dia punya signal sequence, maka ribosom itu akan bergerak ke retikulum endoplasma. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oh, sorry. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, kita lanjut. Oke, nah kembali berkaitan dengan sistem endomembran. Ada pertanyaan, kenapa vesikel yang ada di retikulum endoplasma itu bisa mencapai Golgi? Ya, kenapa dia tidak bergerak ke area lain? Kenapa misalnya dia tidak fusi dengan eh, organel yang lain? Sama, kenapa misalnya vesikel yang ada di Golgi bisa mencapai RE secara spesifik? Oke. Nah, apa yang mau saya bagikan dengan kalian di sini? Pertama-tama bahwa untuk membentuk vesikel, ya itu ada protein khusus yang menyebabkan membran sel itu bisa mengalami evaginasi atau outpocketing seperti ini. Nah, untuk transportasi dari eh, RE ke Golgi, dia menggunakan protein namanya COP2. Nah, sedangkan dari Golgi ke eh, RE itu namanya COP1. Itu nama eh, eh, proteinnya. Jadi disebutnya nanti ini COP, makanya disebut COP1 vesicle. Nah, kemudian kenapa dia bisa presisi? Ya, karena setiap vesicle ya itu akan memiliki yang namanya V-snare. Jadi proteinnya namanya protein snare. V-snare ya kan, yang akan mampu mengenali protein sejenis yang ada pada target disebut dengan nama T-snare. Ya, jadi ini T-snare, ini V-snare, ini T-snare. Oke, jadi V-snare yang ada di vesicle ini itu hanya bisa mengenali T-snare yang ada di Golgi. Makanya dia hanya akan transit di Golgi.
Oke. Sedangkan yang dari Golgi, ya, mau bergerak ke RE, nah berarti dia punya V snare yang bisa mengenali T snare yang ada di retikulum endoplasmik. Nah, untuk transport dari Golgi ke luar sel atau dari luar sel kembali ke Golgi itu ada protein lagi untuk membentuk vesikel yang kita sebut dengan nama klatrin. Nanti kalian bisa lihat protein klatrin. Oke. Nah, tentu juga tipe protein snare-nya juga berbeda. Nah, berikutnya, maka kita sekarang menyambung apa yang tadi menjadi eh, pertanyaan dari siapa nih? Nah, katanya mitokondria dan kloroplas itu apa namanya memiliki ribosom yang sama dengan bakteri ya. Nah, nah, itu bisa terjawab dari gambar ini. Jadi ilmuwan memiliki hipotesis bahwa kloroplas dan mitokondria itu sebenarnya adalah prokariot yang dimakan eh, oleh nenek moyang sel eukariot. Dan kemudian karena dia bermanfaat, dia tidak dihancurkan. Apa namanya? Peristiwa ini yang kita kenal dengan nama endosimbiosis. Nah, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya mitokondria dan kloroplas itu adalah sebuah sel ya yang hidup di dalam sel. Tapi pertanyaannya adalah eh, bagaimana kita bisa tahu bahwa eh, mitokondria dan kloroplas ini adalah sel. Nah, tentu kembali lagi kita ke eh, struktur atau ciri-ciri dasar dari sebuah sel. Oke, di awal saya sudah jelaskan bahwa sel itu punya ciri-ciri secara struktural. Pertama, dia punya membran. Kita lihat di sini mitokondria punya membran. Dia punya sitoplasma, punya matriks. Dia punya materi genetik, punya ya. Dia punya DNA yang sirkuler, melingkar, ini sama seperti DNA-nya prokariot. Dia punya ribosom, punya. Jadi secara struktural dia sudah memenuhi karakteristik dari sebuah sel. Bagaimana secara fungsional? Eh, apakah dia bisa bereproduksi? Bisa. Jadi mitokondria itu bisa membelah diri di dalam sel. Apakah dia bisa melakukan metabolisme? Sangat bisa. Ya, kita tahu bahwa di dalam mitokondria itu terjadi respirasi seluler. Dia juga memproduksi proteinnya sendiri, meskipun sebagian juga disuplai oleh gen yang ada di inti sel. Apakah dia bisa merespon lingkungan? Oh bisa. Buktinya, di beberapa sel yang sangat aktif melakukan transport, itu akan punya mitokondria lebih banyak daripada sel yang tidak aktif melakukan proses tertentu, misalnya transport. Itu menandakan bahwa mitokondria itu bisa merespon kebutuhan energi dari sel itu sendiri. Oke, nah itu mitokondria. Terus kita lanjut ke kloroplas. Nah, kloroplas sel bukan sel. Secara struktural, dia punya ribosom, dia punya sitoplasma yang kita sebut dengan nama stroma, ya. Dia punya membran, bahkan 3 biji lagi, luar, dalam, kemudian membran dari tilakoid. Dia punya DNA, bentuknya sirkuler, yang menandakan memang dia adalah prokariot, ya. Oke. Jadi terpenuhi, dia bisa melakukan metabolisme secara fungsional, dia bisa melakukan metabolisme. Dia bisa membelah diri, bisa, ya.
Nah, dia bisa melakukan respon terhadap lingkungan? Oh, bisa. Ya, buktinya sel yang apa? Sel tanaman seperti di daun, ya, sebelum kalian expose dengan cahaya, warnanya akan kuning karena kloroplasnya belum mengalami diferensiasi. Jadi dia masih bentuknya plastida. Tapi begitu kena cahaya, dia berubah menjadi hijau. Nah, itu kan adalah salah satu indikasi bahwa dia bisa merespon rangsangan dari lingkungan. Oke, nah berikutnya adalah peroksisom. Jadi peroksisom ini posisinya biasanya berdekatan dengan mitokondria, ya karena berkaitan dengan metabolisme asam lemak rantai panjang ya. Pada tumbuhan, peroksisom itu eh, letaknya berdekatan dengan mitokondria kloroplas dan kloroplas karena ini berkaitan dengan proses fotorespirasi yang terjadi pada tumbuhan C3. Nanti kita akan bahas ketika kita membahas tentang fotosintesis pada tumbuhan. Nah, berikutnya kita masuk ke komponen sel yang kita sebut dengan nama sitoskeleton. Nah, jadi ini adalah gambar dari sitoskeleton kurang lebih ya. Yang warna hijau ini jelas-jelas pasti adalah mikrotubul karena dia terbentuk dari satu area khusus di sini kalau kita bisa lihat. Jadi khas ya, membedakan dengan yang lain. Nah, sitoskeleton itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah menjadi rangka dari suatu sel sehingga nanti sel itu memiliki bentuk. Dan yang kedua adalah berperan sebagai jalan raya atau track ya bagi pergerakan organel. Jadi kalau tadi saya bicara tentang endositosis, kemudian pergerakan vesikal dari RE ke Golgi, dari Golgi ke RE, jadi vesikal itu tidak bergerak secara random, dia bergerak secara terorganisir. Oke. Nah, pergerakan ini ya itu akan menggunakan sitoskeleton. Jadi ada dua, mikrotubul dan aktin yang berperan sebagai jalan rayanya. Nah, agar vesikal ini bisa bergerak di sepanjang mikrotubul, maka dia butuh protein motor. Nah, pada mikrotubul, nama protein motornya adalah dinein dan kinesin. Sedangkan pada eh, aktin, protein motornya namanya miosin. Nah, di sini proses ini itu membutuhkan ATP sebagai sumber energi ya. Jadi dia tidak bisa terjadi tanpa adanya ATP. Nah, ini dia tiga eh, sitoskeleton yang ada di dalam sel. Pertama adalah mikrotubul, namanya juga mikrotube. Ya, jadi pasti dalamnya berongga. Ya, dia adalah polimer dari globular mikrotubul. Ya, di sini terdiri atas subunit alfa dan beta. Ya, fungsi utamanya adalah mempertahankan bentuk sel, terutama bentuk sel yang memanjang seperti misalnya pada sel saraf. Ya, pergerakan kita sudah tahu pergerakan mikrosom pada sorry kromosom saat pembelahan sel dan juga pergerakan organel. Nah, pada sel hewan sangat mudah mendeteksi mikrotubul karena dia akan terkonsentrasi pada area di mana sentrosom itu berada. Nah, kemudian berikutnya mikrofilamen bentuknya seperti benang ya yang terpilin disusun oleh globular aktin, ukurannya kecil, jauh lebih kecil daripada mikrotubul. Fungsinya adalah mempertahankan bentuk sel. Biasanya kita temukan di bawah membran, ya. Berperan juga untuk proses kontraksi sel, aliran sitoplasma, dan pergerakan sel. Oke, nanti kalau kita bicara gerak amoeboid itu menggunakan ini. Nah, kemudian filamen intermediat ini lebih besar daripada aktin dan dia bukan merupakan polimer, ya. Terdapat beberapa tipe protein. Nah, fungsi utamanya adalah mempertahankan bentuk sel, ya. Ada di bawah membran nukleus untuk mempertahankan bentuk nukleus, ya, dan juga organel tertentu, ya. Tuh. Nah, ini adalah salah satu komponen
ya yang bertanggung jawab terhadap pembentukan mikrotubul dalam sel ini yang kita sebut dengan nama sentrosom ya. Pada sel hewan dikenal juga dengan nama MTOC atau Microtubule Organizing Center. Nah, di mana sistem ini tidak akan kalian temukan pada sel tumbuhan. Ya, jadi dia terletak secara tegak lurus. Nah, kalau kita lihat nanti secara formasi ya mikrotubul ini membentuk struktur dengan rumus 9 plus 0. Jadi ada triplet mikrotubul yang melingkar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 triplet ya tersusun melingkar tapi di dalamnya kosong. Makanya disebut rumusnya adalah 9 plus 0. Ya, di mana rumus yang sama juga ditemukan pada eh, struktur basal dari silia dan flagel. Nah, untuk silia dan flagel kita bisa lihat di sini ya, kalau silia dan flagel itu nanti untuk struktur flagelnya sendiri kita akan menemukan formasi 9 plus 2 di mana ada duplet mikrotubul tersusun melingkar sebanyak 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan dua mikrotubul di pusat. Makanya disebut rumusnya adalah 9 plus 2. Sedangkan badan basalnya sendiri yang ada di sitoplasma itu memiliki rumus 9 plus 0 sama seperti sentriol ataupun sentrosom. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar merah-merah ya, yang nanti bertanggung jawab terhadap pergerakan mikrotubul. Nah, ini adalah protein motor. Nah, di gambar ini menunjukkan protein namanya adalah protein motor kinein. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat ya, saya izin ke toilet sebentar. Sorry. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Oke. Nah, jadi ini adalah komponen lain dari sitoskeleton, yaitu aktin. Jadi aktin itu adanya di bawah membran sel biasanya. Kemudian dia terlibat dalam pembentukan mikrofili. Ya, yang paling terkenal kita lihat dia terlibat dalam proses kontraksi sel, di mana protein motor dari aktin itu adalah miosin. Sehingga itulah sebabnya kenapa miosin itu tidak dikategorikan sebagai sitoskeleton, karena dia sebenarnya adalah protein motor. Nah, kenapa tadi aktin itu disebut sebagai eh, eh, sitoskeleton yang
terlibat dalam proses pergerakan sel, ya salah satunya itu adalah gerak amoeboid ya pada amoeba. Nah, di mana nanti dia bisa membentuk struktur sol dan gel. Jadi gel ini terbentuk kalau eh, aktinnya tersusun sejajar, sedangkan sol yang padat itu kalau aktinnya membentuk struktur crosslink atau menyilang. Ya, karena kalau dia menyilang, dia akan bisa menjebak air dan akhirnya menjadi padat. Tapi kalau dia sejajar, air itu bisa mengalir di antara aktin, ya, sehingga bisa menghasilkan aliran cairan. Termasuk juga aliran sitoplasma, ya, di sini juga terjadi karena aktinnya itu tersusun paralel di bagian tepi, ya, sehingga memungkinkan air bergerak di antara molekul aktin dan terus bersirkulasi. Oke. Nah, komponen sel berikutnya itu adalah dinding sel. Jadi kita tahu bahwa pada sel tumbuhan ada dinding sel dan pada tumbuhan dinding yang paling dalam itu adalah dinding primer, ya. Kemudian sorry, salah. Karena dinding sel itu dibentuk dari dalam ya. Dinding paling luar lebih tipis itu adalah dinding primer yang ini, ya. Kemudian dari dinding primer ini, ya di tengah, sorry, dinding primer, kemudian yang ini ya, yang warna merah. Kemudian di antara dua dinding primer itu akan terdapat lamela tengah yang berperan sebagai lemnya dari sel. Kemudian yang lebih tebal adalah dinding sekunder. Nah, dinding primer ini komponen utamanya adalah selulosa, sedangkan kalau sekunder itu tergantung jenis sel. Bisa lignin, ya, atau bisa juga suberin, ya. Jadi tergantung pada jenis sel. Nah, pada sel hewan dia tidak memiliki dinding sel, tetapi agar sel hewan itu bisa terkoneksi satu dengan yang lain, ya, maka di sel hewan itu akan terdapat yang namanya matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler ini terdiri atas cairan dan juga adanya fiber. Ya, mungkin kalian sudah pernah tahu ada yang pernah mendengar istilah kolagen, kemudian elastin, ya, kemudian ada proteoglikan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah komponen-komponen dari matriks ekstraseluler. Nah, perbedaan dari eh, komponen matriks, ya misalnya komponen kalsium atau yang lain, itu akan berpengaruh terhadap perbentukan tulang. Jadi kalau kalian pernah tahu ada yang namanya ada namanya tulang keras, ada namanya rawan. Nah, itu dibedakan berdasarkan komponen mineral yang ada di matriks. Sedangkan untuk rawan sendiri, ya ada tiga. Kalau kalian masih ingat, ada elastin, kemudian hialin, dan juga ada apa namanya fiber, ya. Saya lupa istilahnya. Yang ketiga, nah itu didasarkan pada perbedaan fibernya. Yang ini. Oke, nah pada sel tumbuhan, ya antar sel itu terjadi komunikasi. Pada sel tumbuhan ini kita lihat ada namanya plasmodesmata yang memungkinkan ion itu bergerak dari satu sel ke sel lain. Nah, sedangkan pada sel hewan, struktur yang sama itu disebut dengan nama gap junction. Nah, pada sel hewan ini melibatkan protein namanya koneksin ya di sini. Jadi dia membentuk semacam pori yang menghubungkan antara dua sel. Nah, pada sel hewan itu juga terdapat protein-protein lain yang terlibat dalam hubungan antar sel. Jadi selain koneksin, kita menemukan desmosom, ini seperti kancing baju ya, yang nanti mencegah dua sel itu terpisah satu sama lain, ya, terutama pada sel-sel yang bersifat kontraktil, seperti misalnya pada jantung, ya, sel jantung seperti itu, ya. Kemudian ada tight junction, ya, ini menghubungkan dua sel sangat rapat, ya, mengelilingi sel. Nah, ini banyak ditemukan pada sel khusus halus yang mencegah adanya kebocoran antar sel. Jadi, usus itu bisa menyerap nutrisi secara spesifik. Ya, karena kalau dia melewati celah-celah ini, maka penyerapannya akan non-spesifik.
Nah, itu tadi komponen sel. Jadi kalau kita review di sini, ya, nukleus itu secara struktur dia dibungkus oleh membran dua lapis, ya. Kemudian terkoneksi dengan retikulum endoplasma, ya fungsinya adalah eh, tempat keberadaan DNA, kemudian tempat sintesis DNA dan lain sebagainya. Ribosom adanya di sitoplasma, ya kan? Bisa dalam bentuk bebas atau terikat. Fungsinya adalah sintesis protein, kemudian retikulum endoplasma kasar, ya, untuk sintesis protein, ya. Kemudian yang halus ini fungsinya adalah untuk menyimpan kalsium, terutama di otot rangka, ya. Juga detoksifikasi zat-zat beracun. Nah, beberapa di antaranya juga terlibat dalam sintesis lipid dan metabolisme karbohidrat. Ini tergantung pada jenis sel. Kemudian badan Golgi adalah tempat modifikasi protein, nah, terutama dalam proses glikosilasi atau penambahan gugus gula pada protein. Nah, lisosom untuk proses pencernaan, Focola juga pada tumbuhan mirip-mirip seperti itu fungsinya. Nah, kemudian ada mitokondria dan kloroplas yang berperan dalam proses transformasi energi. Nah, peroksisom ini dimasukkan karena peroksisom ini berperan dalam proses pencernaan dari asam lemak rantai panjang. Kalau asam lemak rantai pendek itu akan dihancurkan di mitokondria. Oke, nah untuk memudahkan belajar, mungkin adik-adik bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi mengumpulkan organel sesuai fungsi. Misalnya nukleus ini berperan dalam proses manufaktur, ya, melibatkan sintesis DNA, kemudian RNA dan lain sebagainya. Eh, kemudian ribosom ini untuk sintesis polipeptida, ya, kasar sama tadi sintesis protein umumnya, kemudian yang halus adalah sintesis lemak, kemudian Golgi penambahan gugus gula pada lemak. Untuk breakdown ada lisosom, peroksisom juga bisa karena dia bisa memecah lemak rantai panjang. Focola ini pada tumbuhan memiliki fungsi yang mirip-mirip seperti lisosom. Kemudian untuk energi processing ada kloroplas dan mitokondria. Nah, sedangkan untuk support kita bisa melihat ada sitoskeleton, dinding sel, dan ada matriks ekstraseluler. Oke, nah itu tadi kita membahas mengenai organel dan fungsinya. Nah, sampai di sini ada pertanyaankah atau ada tambahan dari adik-adik sekalian Izin mengenai bertanya mungkin sedikit Pak terkait Oke, eh, ya, terkait kloroplas Pak mungkin eh sorry terkait sel tumbuhan kira-kira alasannya dia itu tidak perlu sentriol itu kenapa ya Pak? Soalnya kan di tubuhan itu nggak punya sentriol ya. Alasan dia oke, tidak begitu membutuhkan gitu Pak. oke. Pertanyaan yang bagus. Saya mau bilang gini, sampai sekarang pun saya belum ketemu literatur. Kenapa dia tidak punya sentriol? Tetapi, nah ini yang saya mau bilang. Yang dibutuhkan sebenarnya bukan sentriol, tapi ini mikrotubule organizing center. Pada sel hewan, kebetulan MTOC-nya adalah sentrosom ini. Fix dia posisinya. Tetapi pada sel tumbuhan, dia bisa membentuk MTOC temporary. Berubah-ubah. Oke? Karena pada sel tumbuhan nanti ada beberapa kali proses pembentukan mikrotubul. Pertama misalnya, ketika sel mau membuat dinding sel, dia akan menghasilkan mikrotubul yang sejajar seperti ini, ya, yang nanti kita sebut dengan nama fragmoplasma. Nah, dia bisa menghasilkan seperti ini, ya. Kemudian eh, pada saat pembelahan sel, tentu saja dia kemudian menghasilkan mikrotubul yang seolah-olah berasal dari satu sumber, menyebar seperti ini.
Dan pas dia membentuk dinding sel, dia akan membuat mikrotubul yang apa ada di permukaan membran sel. Jadi sampai saat ini ilmuwan itu tidak memerlukan sentriol karena memang sentriol itu tidak esensial. Yang esensial itu adalah MTOC, Microtubule Organizing Center, gitu. Dan kebetulan pada sel hewan, saya nggak tahu kebetulan atau tidak ya, sorry kalau bahasa ini mungkin terlalu menyederhanakan. Kebetulan di sel hewan sendiri eh, MTOC-nya adalah sentrosom. Jadi itu yang eh, sejauh ini yang saya tahu. Baik, Pak. Berarti lebih dinamis di tumbuhan gitu ya, Pak. Betul, di tumbuhan dia lebih dinamis. Oke, siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mungkin pertanyaan lain? Oke, nah kalau tidak kita masuk ke membran sel. Oke, ini adalah eh, membran sel dari eh, sel eukariot tentunya, karena ada extracellular matrix ya. Jadi kalau kita lihat membran sel itu struktur dasarnya adalah phospholipid bilayer, ya. Jadi ada dua lapis. Ini satu lapis, di bawahnya lapis yang lain, ya. Kemudian di antara fosfolipid ini tersebar protein, makanya disebut mozaik, ya. Nah, model terbaru dari membran sel itu yang diterima adalah fluid mosaic model, ya, dengan eh, prinsip bahwa membran tersusun atas fosfolipid bilayer dan dia bersifat fluid, artinya tidak rigid ya, tidak tidak fix, tidak diam. Kemudian di membran itu tersebar protein. Karena dia tidak teratur, makanya disebut mozaik. Gitu ya. Nah, membran sel sendiri itu eh, tidak simetris, karena kalau kalian lihat, bagian yang mengarah ke ekstraseluler ini akan mengandung gugus karbohidrat. Jadi keberadaan gugus karbohidrat itu menandakan area ekstraseluler. Nah, feature penting juga bahwa di antara membran ini nanti kita temukan adanya kolesterol yang berperan dalam mempertahankan fluiditas membran. Nah, untuk protein nanti akan dibagi ada yang namanya protein integral. Ini dihasilkan oleh ribosom yang ada di RE dan perifer dalam. Nah, kalau dia posisinya di sitoplasma seperti ini diproduksi oleh ribosom bebas. Oke, nah, kenapa membran sel itu bentuknya phospholipid bilayer? Nah, kembali lagi ke fosfolipid itu sendiri. Fosfolipid itu dibagi menjadi dua bagian atau kita kenal dia bersifat amfifatik ya. Dia punya komponen yang bersifat polar dan komponen yang bersifat non polar. Nah, karena di dalam dan di luar sel adalah air, maka tidak mungkin monolayer ya. Karena yang non polar itu bersifat hidrofobik, tidak suka air. Dan agar dia bisa bentuk membran, maka dia harus dua lapis atau bilayer. Dengan bagian yang polar itu bersentuhan dengan air, sedangkan yang non polar itu ada di tengah. Nah, karena bagian yang non polar itu lebih tebal daripada yang polar, itulah alasannya kenapa molekul yang bersifat hidrofobik itu lebih mudah menembus membran daripada yang bersifat hidrofilik. Karena yang bagian yang paling tebalnya ya hidrofobik ini. Oke, nah, eh, kemudian untuk asam lemak penyusun dari fosfolipid itu ada dua tipe. Yang pertama adalah asam lemak tak jenuh yang punya struktur bengkok seperti ini dan asam lemak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini kita tahu punya karakteristik padat pada suhu ruang, kalau tak jenuh itu cair pada suhu ruang. Nah, pada faktanya ya, membran sel itu akan memiliki kombinasi asam lemak jenuh dan tak jenuh ya, disesuaikan dengan suhu lingkungan. Jadi kalau misalnya sel itu hidup pada lingkungan yang cukup panas, maka dia akan meningkatkan proporsi atau kandungan dari asam lemak jenuhnya. Tetapi kalau misalnya hidup pada lingkungan yang lebih eh, rendah untuk mencegah membran itu beku,
maka dia akan meningkatkan komposisi asam lemak tak jenuhnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa harus ada kolesterol? Oke. Nah, kita bisa jelaskan dengan ini. Oke. Jadi, membran sel itu harus ada dalam bentuk fluid. Fluid itu tidak padat tapi tidak cair, ya. Bahasanya seperti itu. Karena kalau cair nanti asam lemaknya bergerak bebas, komponen selnya itu akan hilang. Tetapi kalau dia padat, ya, dia akan menjadi keras dan tidak memungkinkan proses difusi berlangsung. Nah, di sini kalau isinya hanya fosfolipid, kita bisa lihat transisi ke cair dan ke padat itu sangat apa namanya rentang suhunya sangat kecil, sekitar 5 derajatan. Tapi kalau ada kolesterol, 20% saja kolesterolnya, kita bisa lihat transisi dari fluid ke cair, di sini jaraknya mungkin hampir dari 40 ke berapa ini? Ke 55, jadi 15 derajat Celcius ke kanan, ya dari posisi fluid ke cair. Dari posisi fluid ke padat, itu juga kira-kira 15 derajat. Jadi keberadaan kolesterol itu memperlebar rentang fluiditas dari membran sel. Karena tanpa adanya kolesterol, membran sel akan mudah beku atau mudah mencair. Ya, tergantung pada perubahan suhu. Oke. Nah, jadi kalau selama ini kalian hanya tahu bahwa oh fosfolipid bilayer itu hanya fosfat, gliserol dan asam lemak. Nah, pada kenyataannya ada banyak variasi jenis fosfolipid. Oke. Jadi yang paling basic yang pernah kalian pelajari adalah yang ini ya. Namanya itu adalah phosphatic acid. Jadi ini gliserol mengikat dua asam lemak dan satu gugus fosfat. Oke. Tetapi gugus fosfatnya sendiri itu bisa berikatan dengan molekul lain. Misalnya, kalau dia berikatan dengan kolin, maka nanti di sini disebut fosfatidilkolin. Kalau dia berikatan dengan serin, makanya disebut fosfatidilserin. Nah, selain itu, ya ada juga eh, asam lemak yang memang tidak merupakan trigliserid, misalnya sphingosine. Nah, sphingosine ini ya asam lemak yang kemudian ada gugus aminanya di sini. Ya, jadi dia bukan merupakan fosfogliserid. Ya. Kemudian ada seramid. Nah, seramid ini juga tidak ada gugus gliserol. Nah, dari tadi saya bercerita bahwa membran sel itu bersifat dinamis. Ya, artinya komponen-komponennya bisa bergerak. Tapi bukan hanya fosfolipidnya yang bisa bergerak, tapi juga komponen proteinnya bisa bergerak. Nah, bagaimana ilmuwan membuktikan bahwa komponen protein itu bisa bergerak? Nah, pertama kita bisa lihat di sini, ilmuwan menggunakan metode immunostaining. Ya. Jadi, dia mewarnai sel mencit menggunakan antibodi. Ya, di sini ilustrasinya adalah berwarna pink, dan sel manusia menggunakan antibodi yang berwarna biru keunguan. Logikanya adalah setelah sel itu difusi, kalau protein itu tidak bergerak, maka akan muncul dua kutub warna. Satu di sini pink, satu di sini biru keunguan. Tapi setelah 1 jam, ternyata proteinnya itu mix. Ya, ya di satu kutub kita bisa melihat eh, ada yang merah dengan biru keunguan, di kutub lain juga sama. Nah, ini menunjukkan bahwa protein di dalam sel itu bisa bergerak. Kemudian metode lain yang dipakai adalah recovery after photobleaching. Nah, metodenya adalah protein yang di dalam sel itu diberikan antibodi yang mengandung fluoresensi. Nah, jadi pancaran fluoresennya itu kita bisa deteksi menggunakan alat. Nah, kemudian di area tertentu ini diberikan tembakan laser. Nah, laser itu akan menghilangkan
fluoresensi di titik ini. Sehingga kalau kita deteksi menggunakan alat, fluoresensinya itu akan hilang, menurun drastis. Nah, kalau tidak ada pergerakan protein ke titik ini, maka fluoresensinya akan stabil di sini. Tapi pada kenyataannya, seiring dengan waktu, fluoresensinya kembali naik. Yang menandakan bahwa ada protein yang mengandung fluoresens yang bergerak ke titik yang tadi ditembak. Seperti pada gambar ini. Ya, dan hasil eksperimen inilah yang menunjukkan bahwa eh, apa namanya komponen-komponen yang ada di dalam sel itu bisa bergerak. Dan pemahaman ini membantu kita nanti eh, belajar tentang misalnya bagaimana rantai transfer elektron itu bisa terjadi. Ya. Kok bisa-bisanya elektron itu bisa berpindah dari satu molekul ke molekul lain. Ya. Secara teori elektron itu harus baru akan bisa berpindah kalau dua atom itu sangat berdekatan. Ya, kalau dia berjauhan elektron sangat sulit untuk bisa melakukan transfer itu. Oke. Nah, itu hanya bisa dijelaskan nanti kalau protein-protein ini bergerak dan kontak satu dengan yang lain. Oke, nah di dalam membran sel salah satu komponen yang penting itu adalah protein. Nah, protein di membran sel itu memiliki berbagai fungsi. Ada yang berperan sebagai enzim, ya, contohnya adalah sukrase yang ada di permukaan usus halus, kemudian enterokinase juga ada yang berperan untuk melekatkan ke matrik ekstraseluler. Ya, misalnya nanti kalau kalian belajar imun, kalian belajar integrin, ya. Eh, kemudian ada yang berperan sebagai sinyal, jadi misalnya reseptor dari hormon, ada yang berperan sebagai channel sini, ya, ada yang berperan sebagai kanal normal atau juga bisa berperan sebagai protein carrier, ada yang melekatkan satu sel dengan sel lain, ya. Tadi kita sudah bahas misalnya seperti gap junction ataupun tight junction. Kemudian ada juga untuk proses pengenalan, misalnya golongan darah A, B, O, itu proses pengenalannya seperti ini. Nah, pertanyaannya kemudian kalau kita punya protein, ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa protein itu adalah protein membran? Oke, nah, untuk mendeteksi apakah dia protein integral atau bukan, kita tahu bahwa suatu protein bisa menembus membran sel, berarti dia harus tersusun atas asam amino hidrofobik. Ya, karena bagian tengah dari membran sel itu adalah fosfolipid yang bersifat hidrofobik. Nah, di sini kemudian kita bisa tahu bahwa terdapat, ya kalau kita lihat di sini, terdapat minimal 20 asam amino hidrofobik secara berurutan baru bisa membentuk struktur alpha helix. Ya, karena memang protein untuk bisa menembus membran itu harus bentuk struktur alpha helix. Nah, di mana alpha helixnya ini minimal adalah 2,5 helix dan itu membutuhkan 20 asam amino. Nah, untuk mengeceknya maka kita bisa menggunakan namanya hidropati index. Nah, untuk protein di sebelah kiri kita bisa melihat bahwa residu atau asam amino ke 74 ya sampai mendekati 90 di sini 90 mungkin 94-an itu hidropati indeksnya positif yang berarti dia bersifat hidrofobik ya. Berarti dari gambar ini kita tahu bahwa protein ini memang potensi untuk seperti pada gambar yaitu protein integral dan dia hanya punya satu uh, komponen ya yang menembus membran seperti pada gambar. Nah, karena pada kenyataannya protein itu nanti bisa menembus seperti ini, ya, bisa lebih dari satu helix. Oke. Nah, kemudian di sini kemudian saya ajarkan kalian yang namanya eh, jadi untuk mengidentifikasi protein dalam bentuk helix, ya, nanti apakah protein itu membentuk channel atau tidak, maka kita bisa mempelajari namanya helix wheel projection untuk menentukan apakah suatu
protein itu adalah dia memiliki dua kutub atau tidak, gitu ya, amfifatik atau tidak. Jadi pada struktur helix, setiap asam amino itu akan tersusun pada sudut sekitar 100, saya lupa 104 atau 108 atau 100 sekian derajat satu sama lain, ya. Sehingga kalau kita lihat posisinya di sini, ya, ini dibuat dari asam amino beberapa yang paling 14 misalnya. Kalau di sini 14, maka di sini 15, di sini 16, 17, 18, 19 dan begitu seterusnya. Nah, dari sini ya kita akan bisa melihat apakah dia memang protein transmembran atau tidak. Nah, kalau dia protein transmembran, tentu hampir semua asam amino yang ada di sini, kalau kita kumpulkan 2,5 helix, semuanya adalah hidrofobik. Nah, tetapi protein transmembran untuk channel itu sedikit berbeda. Nah, kalau yang tadi kan bukan untuk channel. Kalau untuk channel itu seperti ini dia. Jadi dia kumpulan dari beberapa struktur yang menembus membran. Oke. Nah, untuk bisa membentuk channel, maka di sini harus ada komponen yang bersifat hidrofilik, asam amino hidrofilik. Jadi kalau kita pelajari menggunakan helix wheel projection, maka kita bisa lihat dia akan bersifat amfifatik. Ini adalah protein yang bersifat eh, hidrofobik dan ini sorry asam amino hidrofobik dan ini adalah asam amino yang bersifat hidrofilik. Ya, bagian inilah yang akan mengarah ke rongga dari channel dan bagian yang ini yang terbenam pada phospholipid di layer. Nah, kalau kita pelajari asam aminonya, kalian bisa lihat ya urutannya itu adalah karena dia bentuknya tadi ya segi empat seperti itu, kita akan bisa lihat bahwa ini nomor satu kan, ini hidrofobik, ke nomor dua hidrofobik, maka selanjutnya pasti hidrofilik. Ya, baru kemudian berikutnya dari tiga ke empat hidrofilik. Jadi hidrofobik, ya hidrofobik, hidrofobik, ya hidrofobik, hidrofilik, 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 hidrofobik, hidrofobik. Kalau kita lihat ya, lima kan, lima enam, ya hidrofobik, hidrofobik. Kemudian saya ganti aja rumusnya ya. Hidrofobik centang-centang, silang-silang, centang-centang, silang-silang, centang-centang, silang-silang. Jadi akan selalu berurutan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau nebak tanpa harus buat seperti ini, ya dia akan punya hidrofobik, hidrofobik, hidrofilik, hidrofilik, hidrofobik, atau paling nggak tiga hidrofobik, satu hidrofilik bisa seperti itu. Tergantung pada luas area yang terlibat dalam pembentukan channel. Oke. Nah, untuk protein membran, kalian bisa lihat ada 4 tipe. Yang pertama adalah protein integral, di mana ujung aminanya itu ada di bawah atau di sitoplasma, ujung karboksilnya, sorry, di dalam sel, dan ujung karboksilnya ada di sitoplasma. Ya. Kemudian ada tipe 2 posisinya terbalik, jadi aminanya ada di sini, ya. Kemudian karboksilnya ada di dalam. Kemudian ada yang tipe 3, ya. Jadi dia punya ujung amina yang pendek, ya, pendek sekali. Kemudian ujung karboksilnya yang panjang yang ada di sitoplasma. Kemudian ada yang multiple. Ini jadi dia punya banyak komponen yang eh, menembus membran. Ya, ini biasanya bisa berperan sebagai reseptor. Nah, apa yang membedakan? Jadi kalau yang tadi ujung aminanya di dalam, jadi pada waktu sintesis protein berlangsung, ya begitu sintesis berlangsung, maka ujung aminanya akan dibawa masuk, ya. Kemudian begitu ada asam amino hidrofobik, ya ini namanya stop transfer unfold sequence atau STAS nanti yang kalian pelajari, maka eh, apa namanya komponen yang hidrofobik ini akan dilepas, ya, sehingga dia ada di sini. Nah, setelah dia terlepas, baru kemudian proses translasi dilanjutkan, sehingga bagian yang berikutnya itu akan tetap berada di uh, sitoplasma. Sedangkan untuk yang
Kebalikan posisinya, nah begitu dia ditranslasi, dia akan punya asam amino yang bermuatan positif di sini. Ya, asam amino yang bermuatan positif, membran bermuatan negatif, maka dia akan nempel di sini. Nah, selanjutnya dia akan punya sinyal anchor sequence namanya yang ini. Nah, begitu ada sinyal anchor sequence, ya, dia akan terlepas dari sistem ini masuk terbenam di membran, tapi proses sintesis tetap melalui channel ini, translokon ini. Maka eh, gugus karboksilnya itu akan tetap ditransfer masuk ke dalam RE. Ya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa dia bisa terbalik posisinya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara urutan, yang tipe satu dia akan punya sinyal sequence di ujung aminanya, dan kemudian dia punya STA ya, stop tadi apa kepanjangannya ya, stop transfer angkot ya. Sedangkan yang tipe 2 itu akan punya sinyal ankor, tapi ingat di daerah aminah dekat SA2-nya ini akan ada apa namanya asam amino muatan positif. Nah, kemudian ada tipe 3 tadi yang apa eh, gugus aminanya pendek sekali ya. Nah, di sini nanti apa di sebelah karboksil dari sinyal angkornya itu akan ada eh, apa namanya asam amino yang bermuatan positif. Nah, kemudian ada tipe 4A ya. Kalau tipe 4A kita bisa lihat akan sama seperti tipe 2. Jadi bagian yang ini akan ada di sitosol. Nah, sedangkan kalau NH-nya yang ada di sitosol maka kita bisa lihat nah secara struktur ya urutan itu kan plus plus seperti ini. Jadi sitosol, lumen dan seterusnya tergantung pada posisi dari asam amino yang bermuatan positif. Oke, nah ini adalah menggunakan hidropati index kita bisa cek ya. Jadi kalau ada sinyal sequence di sini, kemudian ada stop transfer, maka dia tipe satu. Tapi kalau tidak ada sinyal sequence, hanya ada sinyal angkor di sini, maka dia tipe 2. Tapi kalau multiple, ini adalah tipe 4. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, oke. Nah, tadi kemudian kita lihat kenapa sih membran itu asimetrik gitu dan kenapa komponen karbohidrat itu ditemukan di bagian luar membran. Nah, ini terjadi karena memang apa namanya penambahan gugus karbohidrat itu kan terjadi di bagian dalam dari badan Golgi. Nah, kemudian ketika dia membentuk vesikel dan fusi dengan membran sel, maka bagian dalam dari vesikel itu akan mengarah ke cairan ekstraseluler. Itulah sebabnya kenapa gugus karbohidrat itu kita bisa temukan hanya pada bagian ekstraseluler, bukan pada bagian membran yang mengarah ke intraseluler. Oke. Nah, berikutnya kita sekarang masuk ke transport melewati membran. Nah, untuk transport melewati membran, maka di sini kita bisa melihat ya, transport melewati membran itu sebenarnya secara energetika dibagi menjadi dua. Pasif itu kalau tidak butuh energi dan aktif kalau butuh energi. Nah, transport pasif itu terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, ini tidak membutuhkan energi eksternal. Sedangkan aktif itu dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, ini butuh energi eksternal yang eh, secara garis besar energinya bersumber dari ATP. Ya. Nah, kemudian untuk pasif dibagi lagi, ada yang difusi.
sederhana melewati komponen fosfolipid, contohnya adalah oksigen, ya, jadi molekul yang bersifat hidrofobik. Nah, untuk molekul yang bersifat hidrofilik atau larut dalam air, dia akan menggunakan bantuan protein membran, dibagi menjadi protein channel, ya di sini, ya, atau menggunakan protein karier nanti yang ini. Ya. Nah, ini kita kenal juga dengan istilah facilitated diffusion. Ya. Nah, secara garis besar kita bisa lihat perbedaannya. Apakah butuh protein? Tentu difusi biasa tidak perlu. Yang lainnya perlu, kan? Eh, Melawan gradien, yang melawan gradien hanya transport aktif, yang lainnya tidak. Yang membutuhkan ATP hanya transport aktif yang membutuhkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana membedakan difusi sederhana dengan difusi yang membutuhkan protein transport. Nah, difusi biasa, kalau dia melewati komponen fosfolipid, ini akan memiliki laju yang sangat rendah, ya, karena kan ukuran porinya kecil sekali. Tetapi kalau difusi terfasilitasi, dia memiliki channel di sini, ya, dia memiliki kanal, ya, sehingga proses bergeraknya itu akan jauh lebih cepat. Nah, tetapi nanti, ya, kecepatan maksimum itu akan ditentukan oleh berapa banyak kanal yang tersedia di dalam sel. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke difusi. Nah, apa itu difusi? Difusi itu adalah pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau kita punya dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda, maka difusi akan terjadi baik pelarut maupun satu larut. Ya. Jadi dari gambar ini, yang sebelah kanan itu larutannya pekat, yang kiri larutannya encer. Jadi larutan yang pekat itu akan punya konsentrasi air yang lebih sedikit, zat larut lebih banyak. Hal sebaliknya terjadi pada larutan yang encer. Sehingga pada kasus difusi, air akan berpindah dari kiri ke kanan, dari yang encer ke yang pekat, zat larut itu dari pekat ke encer. Nah, sehingga pada akhir proses difusi, ketika terjadi keseimbangan, kita akan menemukan dua larutan dengan konsentrasi zat larut yang sama dan volume yang sama. Nah, kemudian siapa saja yang bisa menembus atau berdifusi melewati membran sel? Tentu saja adalah molekul yang bersifat hidrofobik. Semua gas, ya, CO2, N2, dan O2 ini dengan mudah bisa menembus. Kemudian senyawa etanol, meskipun polar tapi ukurannya sangat kecil, dia bisa menembus. Air itu bisa menembus secara parsial. Jadi air dan urea ini bisa menembus secara parsial. Makanya di tubulis kristal, agar air itu bisa terserap dengan baik, ya, dia memiliki channel air yang kita sebut dengan nama aquaporin. Oke. Sedangkan molekul besar bermuatan itu tidak bisa, ion tidak bisa, ya, molekul bermuatan ukuran besar juga tidak bisa. Nah, yang tiga ini akan menggunakan difusi terfasilitasi. Nah, kemudian osmosis. Apa sih bedanya antara difusi dan osmosis? Nah, pada kasus osmosis, yang bisa berpindah itu hanyalah pelarut, dalam hal ini adalah air. Zat terlarut tidak bisa. Hal ini terjadi karena kedua larutan dipisahkan oleh membran yang bersifat semi-permeable. Nah, karena kecenderungan dua larutan itu adalah menyeimbangkan konsentrasi, maka kalau kita punya dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda, maka air akan berpindah dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat untuk menyeimbangkan konsentrasi. Konsekuensinya adalah larutan yang tadinya encer itu volumenya akan menurun, larutan yang tadinya pekat volumenya akan naik. Tetapi di akhir proses, kedua larutan itu akan memiliki konsentrasi yang sama. Cuman volumenya berubah. Oke. Nah, adanya peristiwa osmosis itu akan memberikan konsekuensi pada sel. Kalau kita lihat, sel hewan, kalau kita masukkan ke larutan yang hipotonis, yang encer, maka dia akan kemasukan air, karena tidak ada penahan, maka selnya bisa pecah. Sedangkan kalau kita masukkan ke larutan dengan kepekatan yang sama dengan sitoplasma sel, sel hewan tidak akan mengalami perubahan bentuk, karena setiap ada air yang masuk, itu akan diikuti oleh air yang keluar.
Tapi kalau kita masukkan ke larutan yang pekat, maka sel akan kehilangan air, sehingga selnya menjadi mengkerut. Nah, ini pada sel hewan. Bagaimana dengan sel tumbuhan? Pada sel tumbuhan, keberadaan dinding sel itu akan membatasi jumlah air yang masuk. Ya, sehingga ketika air masuk, dinding sel itu akan memberikan tekanan balik yang kita sebut dengan tekanan Fourier. Oke. Tetapi kalau sel tumbuhan kita masukkan ke larutan hipertonis, ya, maka sel akan kehilangan air, ya, sehingga fase berikutnya adalah membran sel menjadi terlepas dari dinding sel. Inilah yang kita sebut dengan istilah plasmolisis. Oke. Nah, kemudian untuk molekul-molekul yang tidak larut dalam, sorry, yang larut dalam air, ukurannya relatif besar, maka dia bisa menggunakan protein kanal seperti ini, ya, selalu terbuka, atau juga menggunakan protein carrier, ya, yang bisa mengalami perubahan bentuk seperti ini. Nah, untuk transport aktif, ini ada dua tipe. Nah, transport aktif primer itu hanya menggunakan ATP sebagai sumber energi. Sedangkan transportasi sekunder itu akan menggunakan gradien ion sebagai sumber energi. Jadi sebenarnya transport aktif sekunder itu menggunakan energi ATP secara tidak langsung. Nah, bagaimana kedua sistem ini bekerja? Misalnya, ya, sel mau memasukkan sukrosa, ya, misalnya sukrosa ke dalam dari luar ke dalam. Pertama-tama, transport aktif primer itu akan menciptakan gradien proton sehingga di bagian luar sel konsentrasinya lebih tinggi daripada di dalam sel. Dan ini akan memicu proton itu untuk kembali masuk ke dalam sel. Nah, ketika proton masuk ke dalam sel, maka dia akan melibatkan sukrosa di sini, sehingga akhirnya apa? Sukrosa itu bisa diangkut dari luar sel ke dalam sel, meskipun di luar sel konsentrasinya lebih rendah. Ini adalah transport aktif sekunder. Nah, aliran eh, kedua jenis molekul dalam transport aktif sekunder itu bisa simpot, kedua-duanya masuk berbarengan, atau bisa bersifat antipod. Jadi satu masuk, satu keluar. Nah, untuk transport aktif primer, ya, yang melibatkan ATP, ini ada tiga jenis molekul. Yang pertama disebut dengan P class PAM, V class PAM, F class PAM, dan ABC superfamily. Ya, ini adalah tipe-tipe protein transport yang menggunakan ATP, ya. Nah, nanti kita bisa lihat contohnya yang V class proton pump ini adalah yang kita temukan pada mitokondria, ya, dan juga kloroplas yang terlibat dalam proses sintesis ATP. Nah, sedangkan yang ini V class pump ini ditemukan pada uh, Focola. Oke. Nah, kemudian transport aktif dari ion hidrogen itu akan memicu dua konsekuensi. Pertama adalah kalau transport aktif hanya melibatkan ion hidrogen tanpa melibatkan ion negatif seperti klorin, maka lama-kelamaan dia akan menciptakan potensial listrik, ya, menciptakan adanya perbedaan muatan. Nah, inilah yang terjadi pada rantai transfer elektron, di mana yang ditransfer itu hanya H plus keluar sel, sehingga akan menciptakan potensial listrik, di mana potensial listrik ini akan memicu terjadinya H plus yang kembali ke dalam matriks mitokondria. Tetapi, ya, kalau pergerakan H plus diiringi dengan klorin, maka dia akan menyebabkan perubahan pH. Sistem inilah yang digunakan oleh lambung kita untuk menghasilkan cairan lambung yang bersifat sangat asam. Jadi dia tidak menghasilkan perbedaan potensial listrik, tetapi dia akan menghasilkan lingkungan yang sangat asam. Metode ini juga yang digunakan oleh lisosom untuk menghasilkan cairan yang bersifat sangat asam. Nah, yang terakhir hari ini, bagaimana kalau ukuran molekulnya sangat besar? Nah, kalau ukuran molekulnya sangat besar, tentu dia tidak bisa menembus uh, protein dari membran. Maka digunakanlah mekanisme yang kita sebut dengan nama endositosis. Nah, endositosis sendiri itu ada uh, tiga jenis.
Yang pertama adalah endositosis untuk molekul yang bersifat padat, ya, kita sebut dengan fagositosis. Kalau cairan kita sebut dengan nama vinositosis. Nah, baik fagositosis maupun vinositosis itu tidak bersifat spesifik. Nah, yang ketiga, kalau sel mau mengambil partikel secara spesifik, maka dia menggunakan namanya reseptor mediated endositosis. Ya, contoh dari sistem ini adalah ketika sel mengambil misalnya lipopolisakarida seperti kilomikron, LDL, HDL. Nah, dia menggunakan sistem ini. Oke, itu diskusi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan atau ada tambahan? Ada pertanyaan atau ada tambahan? Oke, kalau tidak, ya, eh, saya akhiri diskusi hari ini. Nanti rekamannya bisa dilihat di saya share. Saya masukkan ke YouTube dulu biar kalian mudah, yang lain juga bisa eh, melihat. Ya, terima kasih sudah bergabung hari ini. Untuk minggu depan, ya, kita akan bahas lebih lanjut mengenai energetika dari sel, ya. Jadi tentang metabolisme, fotosintesis dan respirasi. Jadi ya silakan jika misalnya ada eh, nanti teman-teman yang mau bergabung ya meluangkan waktunya, kita sharing ilmu, ya. Silahkan nanti kalian bisa lihat linknya di Facebook atau Instagram saya. Nanti kita bisa eh, lebih banyak lagi diskusinya. Oke, itu dari saya. Terima kasih banyak. Semoga hari Minggu kalian baik. Eh, oke, selamat pagi. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih, Pak.